The 18-year-old smirked at the camera as she stood up and walked to the defense table this afternoon, her arms and legs shackled. Hey, what's up everyone? Welcome back to Mr. Fox. Terima kasih sudah mengklik video ini dan balik lagi nih guys, ada gua Ryan di sini di channelnya Mr. Fox. Kalian semuanya apa kabar nih? Sehat-sehat ya guys. Gua doain kalian semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Ya, sesuai dengan judul di video kali ini ya, kita masih ada di Fox Story, tapi Fox Story kali ini agak beda karena kita memang lagi ada di edisi Hot Case ya, dimana gua akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang super brutal. Dan pembunuhan ini dilakuin sama seorang gadis remaja ya. Dia tuh sangat cute kalau dilihat, terus juga gemesin, pokoknya cantik lah gitu ya. Tapi nih, tanpa ampunnya dia menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan 151 luka tusukan di sekujur tubuh ibunya. Nah, jadi sebenarnya kasus ini tuh adalah kasus lama tapi rasa baru nih guys ya. Kenapa? Karena memang kasus ini tuh terjadi sudah cukup lama, yaitu adalah 7 tahun yang lalu pada tahun 2013 silam. Tapi sekarang tuh ke-up lagi dan viral lagi di Indonesia karena ya perbuatannya siapa? Perbuatannya TikTok ya. Jadi video tentang pengadilan si perempuan ini tuh berseliweran di FYP-nya TikTok dan banyak banget warganet yang ngomongin tentang video ini gitu ya. Makanya gue bahas sekarang sama kalian. Dan memang lucunya kalau misalnya dilihat dari video yang berseliweran ini adalah di pengadilan si perempuan ini tuh kelihatan ketangkep di kamera kalau tampangnya tuh seperti dia happy-happy aja ya, dan seperti kayak ngerasa nggak ada masalah gitu. Apalagi waktu dia ngelihat ada sebuah kamera yang hidup, nah ekspresi mukanya tuh dia langsung masang tampang senyum gemesin gitu loh, kayak senyum cute gitu. Padahal dia lagi mau disidang di pengadilan dengan kasus yang sangat berat, yaitu adalah kasus pembunuhan ibunya sendiri. Dan kalau misalnya kalian mau tahu gimana nih detail kronologi kejadiannya, jangan kemana-mana, tongkrongin terus channelnya Mr. Fox, oke? Alright, nggak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai kasusnya ya. Tapi sebelum gua mulai bahas kasusnya, seperti biasa, ayo dong support dulu channelnya Mr. Fox, dan supaya gue juga lebih semangat lagi bikin kontennya buat ngibur kalian dengan cara di subscribe, terus di like, diaktifin notifikasi belnya supaya nanti kalau setiap minggu kita upload video baru kalian tahu, terus di share ke sosial media kalian, dan jangan lupa dikasih komen ya guys, kira-kira menurut kalian kasus ini tuh kayak gimana sih. Terus kalau misalnya kedepannya kalian juga nanti mau ngasih ide cerita yang seru yang perlu gue bahas di episode berikutnya, boleh sekali kalian bisa DM gue langsung di sosial media, atau kalau kalian mau follow sosial media pribadi gue juga bisa. Gue ada di Instagram, terus ada di Twitter, dan juga ada di TikTok. ID-nya semuanya sama, yaitu adalah Rian Praditya. Langsung aja kita mulai kasusnya, and this is the story of Isabella Guzman murder. Remaja perempuan ini bernama Isabella Yeonmi Guzman, dan pada saat kejadian terjadi usianya yaitu adalah 18 tahun. Dia adalah gadis keturunan dari Vietnam. Dia tinggal di Aurora, Colorado, United States of America. Tragedi pembunuhan ini terjadi pada tanggal 28 Agustus pada tahun 2013, atau lebih tepatnya yaitu adalah 7 tahun yang lalu. Pas masih kecil, anak ini tuh sebenarnya hidupnya fine-fine aja nih guys. Tetapi semenjak dia masih kecil dan semenjak ayah dan ibunya sering banget berantem, bertengkar hebat gitu ya di depan dia, dan sampai akhirnya orang tuanya, ayah ibunya ini bercerai, akhirnya di saat itu kondisi kejiwaannya juga mulai berubah dan dia kayak merasa mulai depresi dan mulai banyak tekanan. Dulu saking depresinya dia tuh sampai merasa bipolar gitu guys. Lalu dia juga sering banget ngelakuin hal-hal yang aneh karena dia mungkin merasa depresi yang sangat besar gitu ya dalam hidupnya. Akhirnya sangat mengganggu kondisi kejiwaannya dia. Terus gangguan kejiwaannya ini makin menjadi-jadi semenjak ibunya yang bernama Yoon Min Hoi mulai dekat dengan seorang pria dan akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoi. Jadi ini adalah ayah tirinya Isabella Guzman, dan bahkan saking bencinya si Isabel sama ayah tirinya, ini ayah tirinya tuh sampai nggak pernah diajakin ngobrol gitu ya. Jadi kayak didiemin aja sama dia. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2013, ibunya dan Isabel ini berantem cukup hebat karena ada kejadian di rumah di mana
pacarnya itu masuk ke rumah dan sampai dilaporin sama tetangga sebelahnya ke kepolisian. Jadi mereka tuh berantem hebat. Nah, berakhir dengan si Isabel ini meludahi ibunya sendiri. Gila gak sih? Anaknya ngeludahin ibunya, berani banget kan gitu. Dan sang ibu mendapatkan sebuah pesan lewat sebuah email ya, berupa peringatan dan berupa ancaman nih dari si Isabel. Cuman berisi sangat singkat ya, tapi kata ini benar-benar bikin serem gitu ya. Dan dia cuman ngomong gini, "You will pay," atau kamu akan menebusnya. Otomatis membuat sang ibu si Yoon Min Hoy ini benar-benar ketakutan, dia khawatir dan dia sangat insecure gitu ya. Tapi sang ibu ini langsung gercep nih guys. Dia langsung menghubungi 911 atau kepolisian untuk minta perlindungan supaya nggak terjadi apa-apa nih di rumahnya dengan dia gitu ya. Akhirnya nggak lama kemudian setelah dia ngubungi 911, pihak kepolisian akhirnya datang nih ke rumah Yoon Min Hoy untuk melakukan pengecekan kondisi dan situasi rumahnya dia seperti apa. Akhirnya kepolisian ngecek dan kepolisian juga menegur anaknya si Isabel ini, dikasih tahu nih kalau dia tuh nggak boleh seperti itu sama ibunya. Dia ngancam ibunya, padahal ibunya pada saat itu bisa aja ngusir dia dari rumah, tapi karena memang itu anaknya dan ibunya pastinya sayang sama anaknya, jadi nggak mungkin kan diusir. Nah, setelah ditegur sama polisi, Isabel cukup tenang dan akhirnya dia seharian di rumah nggak keluar gitu ya. Dia benar-benar di kamar, ngunci dirinya dia. Dan setelah dilihat situasi cukup aman nih di rumah, akhirnya kepolisian pergi gitu ya. Udah selesai gitu ya pengecekannya, dan sang ibu juga merasa lebih tenang dan lebih aman karena memang sudah dicek sama kepolisian. Tetapi kejadian menyeramkan tersebut justru terjadi di hari berikutnya. Di kesehariannya sebenarnya si ibunya ini sama Isabella ini memang sering banget berantem gitu ya. Mereka sering banget cekcok, mereka sering banget berdebat dan berselisih paham karena memang banyak masalah lah ya. Banyak masalah antara mereka berdua, terutama memang masalahnya datang dari Isabel sendiri. Dia ini cukup bandel juga gitu ya. Di sekolahan dia sering bolos, terus dia sering terlibat kayak dia gangguin teman sekolahnya. Akhirnya ibunya jadi sering dipanggil lah sama sekolahan juga gitu, dan akhirnya ya mereka sering banget berantem lah karena hal-hal tersebut gitu. Nah, lalu ayah kandungnya yang bernama Robert Gassman ya, dia juga mendengar kabar atau tahu kabar kalau si mantan istrinya diancam sama Isabel. Akhirnya sore itu ayah kandungnya datang nih ke rumahnya Isabel. Dia niatnya, tujuannya adalah buat ngajak ngomong anaknya nih si Isabel ini, untuk ngasih wejangan atau ngasih nasihat. Akhirnya mereka halaman belakang untuk ngobrol berdua gitu ya, layaknya sebagai seorang ayah dan anak. Si ayah ini nasihatin anaknya gitu ya. Dia kasih tahu kalau sebagai seorang anak seharusnya Isabel ini lebih respect atau lebih menghargai orang tuanya. Dia harusnya lebih menyayangi orang tuanya gitu ya, dan dia juga harusnya ngikutin kata orang tuanya, bukan malahan ngebantah. Lalu ayahnya juga takut sebenarnya kalau misalnya nggak diomongin dia tuh nggak bisa berubah sikapnya gitu ya. Makanya dia memang benar-benar tujuannya niat datang untuk ngomongin si anaknya nih supaya dia sikapnya bisa berubah. Dan harapannya Robert Gassman setelah pertemuan itu, setelah dia nasehatin si Isabel, dia tuh benar-benar berharap kalau Isabel itu bisa berubah gitu ya, sikapnya bisa lebih baik lagi dan dia nggak ribut terus sama ibunya, supaya hubungan si Isabel sama ibunya bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi kejadiannya itu pada malam hari, pada tanggal 28 Agustus tahun 2013. Menurut keterangan dari Ryan Hoy, ini kejadiannya adalah pada jam 21.30 waktu istrinya atau ibunya Isabella ini pulang kerja ya. Seperti biasa si ibunya ini bersih-bersih dulu dan mandi dulu gitu ya. Nah, sementara suaminya atau ayah tirinya Ryan Hoy ini lagi nungguin istrinya buat makan malam seperti biasa di bawah. Nah, ibunya itu mandi di lantai 2 dan bapaknya lagi nunggu makan malam di lantai 1 di bawah. Nah, tiba-tiba waktu dia lagi nunggu, si Ryan Hoy ini denger suara dentuman keras banget dari atas nih, dari kamar mandi. Dan gak lama kemudian ada suara teriakan manggil namanya Ryan Hoy. Istrinya manggil suaminya, manggil-manggil, teriak-teriak gitu ya. Seketika si Ryan Hoy ini langsung buru-buru lari ke atas gitu ya, dan dia juga panik banget. Dia langsung ke arah kamar mandi. Nah, waktu mau sampai kamar mandi dia masih ngeliat si pintu kamar mandinya ini masih sedikit terbuka nih gitu. Dan waktu dia berusaha untuk masuk ke dalam, itu langsung dikunci dari dalam sama Isabel. Dan ternyata di dalam kamar mandi itu ada Isabel dan ada istrinya. Jadi dia dikunci dan si Ryan ini gak bisa masuk, dan Ryan tuh panik banget gitu ya ngeliat istrinya ada di dalam situ sama Isabel. Dan dari dalam kamar mandi juga kedengeran suara teriakan istrinya yang dia
teriak-teriak minta tolong, dan dia juga teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Tapi karena memang pintunya dikunci, jadi Ryan Hoy nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia mau berusaha buat ngubungin kepolisian. Dan yang bikin Ryan Hoy ini makin panik adalah waktu dia ngeliat ada darah ngalir dari celah-celah pintu gitu ya. Gila gak sih, udah kayak di film-film aja gitu kan. Dan dia langsung shock dan mikir, overthinking gitu. Wah gila nih, istri gue dibunuh nih sama anaknya sendiri di dalam kamar mandi. Karena gila, dia udah ngeliat darah gitu kan. Lalu nih gak lama kemudian pintu kamar mandinya terbuka. Bener aja, keluar nih si sang anak gitu ya. Si Isabel ini keluar dari kamar mandi. Dia tuh pas keluar dari kamar mandi, dia sambil megang sebuah pisau gitu ya. Dan dia tangannya udah bercak darah semua. Tapi pas keluar tuh dia cuman dengan pandangan dingin dan dia cuman ngeliat lurus ke depan. Dia nggak ngeliat di situ ada si ayah tirinya, ada Ryan Hoy gitu ya. Jadi kayak nggak dilihat aja tuh ada orang di situ. Dan abis itu dia lari menuju tangga bawah buat kabur keluar dari rumah, guys. Dan Ryan pada saat itu sangat shock waktu pintu kebuka. Dia ngeliat si sang istri ya, atau sang ibunya Isabel ini udah jatuh, udah tergeletak di lantai bawah kamar mandi dan sudah bersimbah darah banyak banget gitu ya, karena ternyata istrinya nih habis ditusuk sama anaknya sendiri. Nah setelah kejadian itu si Ryan Hoy masih berusaha buat nolong istrinya nih gitu ya, karena dia ngelihat mata istrinya masih kebuka dan dia berusaha buat memompa jantung istrinya supaya dia bisa bertahan gitu ya. Tetapi ya ternyata nyawanya udah nggak bisa ditolong lagi. Dan nggak berapa lama kemudian kepolisian datang ke rumahnya untuk melakukan pengecekan, tapi si sang istri sudah nggak tertolong nyawanya dan sudah meninggal di tempat pada saat itu. Setelah dicek semua bagian rumahnya termasuk di bagian kamar mandi, salah satunya kepolisian juga menemukan sebuah tongkat baseball ya, yang diduga juga dipakai untuk memukuli sang ibu ya, sang istrinya Ryan Hoy pada saat kejadian. Menurut kesaksian dari ayah kandungnya yang bernama Robert Gassman, dia bilang memang hubungan antara mantan istrinya dan juga anaknya Isabel ini agak kurang baik ya, agak kurang akur. Tetapi ibunya Isabel ini sebenarnya dia sangat sayang sama Isabel dan dia sangat care ya. Dia juga perempuan yang kerja keras karena dia juga harus merawat Isabel pastinya gitu ya. Tetapi ya kebaikan atau kasih sayang si mantan istrinya ini justru malah mendapat balasan yang sebaliknya dari sang anak. Nah lalu waktu si Isabella ini melarikan diri nih dari rumah, sepertinya dia tuh nggak tahu mesti lari kemana dan dia nggak tahu arahnya mau harus kemana gitu ya. Sampai akhirnya dia berhenti di pemberhentian pertamanya, yaitu adalah di sebuah supermarket ya. Dan waktu dia masuk ke supermarket tersebut, spontan ya si staff supermarket itu juga kaget ngelihat kondisinya si Isabel yang masih bajunya banyak darah gitu ya. Dia nanya gitu si staff supermarket ini, "Hey, kamu kenapa?" gitu kan. Nah terus si Isabel ini mengaku kalau dia tuh baru aja jadi korban pemerkosaan di Denver. Gila ya, masih bisa ngaku dia habis jadi korban pemerkosaan di Denver. Dan setelah itu Isabel juga dikasih tahu nih sama si staff supermarket ini kalau dia bilang ya udah kalau gitu saya bantu buat ngubungin kepolisian ya biar bisa nolongin kamu gitu kan. Nah tapi si Isabel langsung nolak, dia bilang enggak usah ngubungin kepolisian gitu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, biarin soalnya aku takut sama ayah tiri aku gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu pembicaraannya. Nah jadi dia minta si staff supermarket itu buat nggak ngasih tahu siapa-siapa, nggak ngubungin kepolisian dan ngerahasiain kalau dia ke situ gitu. Dan setelah itu si Isabel juga minta tolong sama si staff supermarketnya buat numpang bersih-bersih sebentar di situ. Dan karena mungkin si staff supermarket ini kasihan ya sama Isabel, dia ngelihat ada gadis yang baru diperkosa gitu ya. Akhirnya udah dia bersih-bersih di situ. Jadi mungkin si staff supermarket itu tuh percaya gitu ya kalau si anak ini baru aja jadi korban pemerkosaan. Padahal dia baru aja ngelakuin pembunuhan yang super sadis dan super brutal sama ibunya di rumah. Lalu nih nggak membutuhkan waktu yang lama, hanya 16 jam aja, pihak kepolisian akhirnya berhasil meringkus dan menangkap Isabel. Dan 4 bulan kemudian, bulan Desember pada tahun 2013, sidang kasus pembunuhan ini dilakuin. Nah, untuk menentukan hukuman apa yang setimpal untuk Isabel yang sudah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sadis dan super brutal. Seharusnya pengadilan pada saat itu menjatuhkan
hukuman tingkat 1 kepada Isabel karena kasus pembunuhan yang dilakukannya dia. Karena pembunuhan ini bisa dibilang cukup berencana. Nah, ini adalah bagian paling brutalnya nih guys ya. Jadi pada saat kejadian pembunuhan tersebut, sang ibu ini dibunuh dengan menggunakan sebuah pisau. Dan ditemuin banyak banget luka tusukan di sekujur tubuh si ibunya ini. Mending ya kalau cuma 1 atau 2 kali tusukan aja. Enggak guys, jadi si ibunya ini ditusuk sama si Isabel ini banyak banget di bagian tubuhnya. Yang pertama adalah di bagian mukanya. Di bagian mukanya sini tuh ibunya ditusuk sampai dengan 35 kali tusukan. Ngilu gak sih bayangnya 35 kali tusukan gitu loh. Terus di bagian lehernya nih, di bagian lehernya ini ditemuin 51 luka tusukan. Sekujur lehernya aja. Gak bisa kebayang deh bentuknya, udah gak ada bentuknya kayaknya ya si ibunya ini gitu. Dan ternyata setelah hasil otopsi dari pengadilan, otopsi jenazah si ibunya dari pengadilan ini menyatakan kalau luka tusukan yang ditemukan itu bukan cuma 80 tuh ya. Totalnya tahu nggak ada berapa? Totalnya tuh ada 151 tusukan di sekujur tubuh ibunya. Ngilu banget gak sih ngebayanginnya? Ya, muka lo ya ditusuk pakai tusukan jerawat aja sakit banget. Ini tusuk sampai 35 kali gitu loh. Dan gak sampai situ guys. Setelah ditusuk abis-abisan sama si Isabella ini, ibunya masih dipukul sama tongkat baseball sampai akhirnya semaput nih si ibu ini. Astaga, gila banget ya si anak ini ya. Gue gak ngerti apa yang bisa bikin dia bisa ngelakuin itu sama ibunya sendiri gitu. Dan gue gak bayangin kalau ada 151 luka tusukan di badan ibunya. Ini pas ngelakuin ya, gue yakin banget dia tuh pasti lagi membabi buta kayak orang kesetanan dan kayak orang lagi kayak orang kalaf ya, kok kilaf sih? Kayak orang lagi kalaf aja gitu ya, bener-bener abis-abisan ibunya dipukul. Padahal kayak 1-2 tusukan aja udah mati lah si ibunya ini, tapi dia bener-bener membabi buta sampai segitunya. Dan di pengadilan akhirnya Isabella ini divonis dia tidak bersalah nih guys gitu ya. Dan hasil putusan ini tuh sebenarnya banyak banget bikin masyarakat geram gitu ya. Karena harusnya Isabella ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan dapat ganjaran yang setimpal atas apa yang udah dia lakuin sama ibunya. Tapi ya dia ternyata nggak bisa dihukum karena dia sudah positif mengalami gangguan kejiwaan atau sudah gila gitu ya. Dimana orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan itu sebenarnya ya mereka nggak bisa mempunyai pilihan gitu ya. Jadi mereka nggak bisa ngebedain yang mana yang benar atau yang mana yang salah gitu ya. Itulah dia sebabnya kenapa orang yang punyai gangguan mental ini dia nggak bisa dihukum di mata hukum. Jadi setelah persidangan itu dia bukannya dikirim ke penjara, tapi dia langsung dikirim ke rumah sakit jiwa ya. Nah, nama rumah sakit jiwanya adalah Colorado Mental Health Institute of Pueblo. Nah, di sini tuh ada dokter yang merawat Isabella ya. Nama dokternya itu adalah Dr. Richard Pounds dan menurut keterangannya, Dr. Richard ini menyatakan kalau Isabella ini sudah terkonfirmasi kalau dia didiagnosa mengalami gangguan jiwa paranoia schizophrenia. Dan dalam kesehariannya ini, Isabel ini kelihatan banget memang kalau dia tuh mengalami halusinasi, dia delusional, bisa ngomong sendiri gitu ya, dan dia kayak ngomong kayak ada orang tapi padahal dia ngomong sendiri. Terus dia juga bisa nangis sendiri, dia bisa ketawa sendiri, dan dia sering banget kelihatan kalau dia tuh bengong aja gitu kayak menatap ruang hampa, gak tahu apaan yang diliatin. Jadi ya menurut gue udah fix nih ya guys, 1000% kalau Isabel Guzman ini memang dia mengalami gangguan jiwa alias gila gitu ya. Kenapa dia bisa sampai ngebunuh ibunya sebrutal itu dan sesadis itu ya gak heran. Cuman orang sakit jiwa atau orang gila aja yang bisa ngelakuin itu semua. Oke guys ya, nah itu adalah cerita tentang Isabel Guzman. Dan pesan dari gue adalah gue yakin mungkin situasi seperti ini juga banyak dirasain sama orang lain ketika misalnya suasana di keluarga kalian kurang nyaman atau kurang enak, orang tua kalian berantem. Please guys ya, kalau kalian ada di situasi seperti itu, kalau kalian depresi, yang perlu kalian lakuin adalah kalian harus ngomong, kalian harus sharing, kalian harus cari tempat untuk cerita ke teman kalian atau ke sahabat kalian atau ke tempat yang lebih profesional kalau memang harus diperlukan gitu ya, karena kalian gak bisa menahan itu semua sendiri. Harus dilariin nih semuanya ke hal yang positif ya. Kalian harus nyibukin diri kalian sama kegiatan yang baik, yang positif, dan jangan ngelakuin hal-hal yang negatif.
ya. Ingat, terus buat orang tua di luar sana yang juga mungkin merasakan situasi yang sama di rumah tangganya, please ya, anak-anak kalian harus dikasih support, harus dikasih perhatian, harus didukung terus supaya mereka juga gak merasa bebannya berat dan hidupnya berat karena depresi, harus mengalami situasi yang gak enak ya. Oke guys, itu adalah cerita tentang Isabel Gasman. Gimana kira-kira menurut kalian tentang cerita pembunuhannya Isabel Gasman ini? Nah, kalau kalian punya pendapat atau kalian punya ide cerita lagi yang mau gua bahas atau yang lebih seru lagi, boleh sekali kalian bisa komen langsung di bawah. Terus kalau kalian mau subscribe channelnya Mr. Fox ya, boleh sekali langsung aja di subscribe di bawah, dan jangan lupa diaktifin notifikasi belnya supaya nanti kalian tahu nih setiap kali kita upload video baru. Yes, oke, itu aja. Thank you for watching dan have a good day. Stay happy, stay healthy, and I'll see you soon on the next episode. Bye.